Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustaz Salim, guru kita. Alhamdulillah ya, kembali lagi kita berkumpul ya Ustaz ya. Iya. Tentunya di channel kesayangan kita semuanya, yaitu di channel Salim Hafillah, menjelajah budaya, meneguhkan makna. Kita masih edisi makan-makan dulu. Biar semuanya sehat, biar semuanya kenyang. Bener dan banget. penuh semangat untuk beribadah maupun bekerja ya. Jadi hari ini kita masih akan melanjutkan perseteruan Jogja dan Solo ya Ustaz. Gak perseteruan ya, persaudaraan. Persaudaraan. Cuman kita karena beda jadi saling melengkapi. Masya Allah. Gitu ya. Jadi kita hari ini sama-sama akan bicara tentang makanan yang dua-duanya Masya satu Allah. berasal dari Jogja, satu berasal dari Solo, tapi ada bau-bau baratnya gitu. Waduh, ini berarti ngambil lagi dari luar terus dikasih kearifan lokal ya Rat ya. Apa ya? Apa yang ada di depan kita sekarang? Di depan Masya Mas Allah. Rida Ini ada apa? yang dari Solo Tat, namanya adalah selat Solo. Selat Solo. Masya Allah. Kalau kita bicara selat, dikiranya ini geografi ya. Padahal Iya. maksudnya selat Ada di makanan. sini adalah dari kata selada. Oh, selada. Selat itu selada. Jadi selada yang Ditambahin kalau makanan. di dalam bahasa Barat kan ada namanya salad ya. Salad. Salad itu Yang campuran entah sayur, entah buah. isinya macam-macam, Macam-macam, Sat. tapi dinamai Salad. Ya, itu ya. Kalau kita sukanya salad juga. 5 waktu. Salad 5 waktu. Nah, kalau salad Solo ini Oke. adaptasi dari makanan barat berupa salad di kalau salad kan biasanya cuma makanan pembuka ya. Nah, kalau si salad Solo ini bisa menjadi makanan utama. Oh, Masya Allah. Nah, ini Menarik. adalah daging. Dagingnya adalah dari daging khas luar. Ini dimasak pakai kaldu. Kaldu ya? Nah, Oh, kaldunya ini nanti dicampur bumbu-bumbu seperti bawang putih, pala, gitu ya. Jadi seger, sedep, Seger, berempah, gurih ya, Tat, ya? tetapi light gitu ya. Oh, Ada oke. kecap Inggris, ada Masya Allah. kecap manis, ada cuka dicampurkan di situ oke. juga. Nah, Dan ciri kalau khas Solo biasanya terang ya Sat ya. Nah, ini terang-terang Warnanya sekali. terang, cerah. Warnanya macam-macam ya. Ada mentimun, ada kacang buncis, ada wortel, ada tomat. Tomat. Ini apa namanya? Ini galantin, Oh, Sat. galantin. Mirip Juga rolade nggak tahu kayak, Asal katanya dari apa tuh galantin gitu ya. Ini terus ada telur juga. Masya Nah, Allah. ini biasanya ada campuran mayones atau mustard. Itu Oh, monster, oke. monster Mustard. bahasa orang itu. Solonya monster gitu ya. Ini yang kemudian menjadi makanan khas Solo yang kita bahas hari ini. Selat Solo. Selat Solo. Masih dalam filosofi keplek ilat ya. Oh, keplek ilat. Selalu ya Tat. Satu lagi Yang dari masih juga Jogja ya. dalam filosofi yang apa namanya? Pawon pawon hangat. hangat, ya. Dapurnya selalu hangat, jadi diinget atau dihangatkan berulang kali. Dan dari warnanya dari ketahuan warnanya ya, udah Tat. ketahuan. Ini kental ya kuahnya, menggunakan apa namanya? luwak ya. Keluak. Kalau luwak itu yang makan kopi. Iya, iya. Hewan Tat, hewan. Kalau keluak itu bumbu yang bisa bikin warnanya hitam. Oh. Kayak rawon. Kayak di rawon, Surabaya iya, atau iya. Malang gitu ya, kita ketemu rawon. Tapi kalau rawon kuahnya light karena dia nggak pakai santan. Sementara kalau brongkos pakai santan. Jadi lebih kental ya Sat ya. Yap. Oke. Nah, kok saya bilang ini juga berbau barat? Ini konon karena kita belum ketemu riwayat sahih tentang namanya. Ada yang gitu. bilang namanya itu dari bahasa Inggris campur Belanda, brown horse. Wah, Brown horse. menarik ini, menarik. Brown itu coklat, horse itu daging. Oh, Masya Kemudian Allah. ada juga yang mengatakan namanya Bronkhorst, itu dari keluarga Belanda ya, yang pernah kemudian menginstruksikan salah satu apa namanya pembantunya untuk memasak ya makanan yang menurut dia pokoknya harus, saya mau makanan yang Jawa banget. Nah, Oh, tapi oke. kemudian menjadi Van Bronkhorst ya, dari keluarga Bronkhorst. Tapi tetap harus menyesuaikan lidahnya mereka ya. Kita Tat, ya? ingat pemain bola yang terkenal. Oh iya, Van Bronckhorst. Iya, Giovanni Bronkhorst. Giovanni Van Bronckhorst. Ini tapi ada bolanya ya. Itu danur, telur. Nah, ini ada telur, kemudian ada daging, kemudian ada apa jeroan ya? Ada jeroan, Oh, ada ada jeroan. tahu. Tahu ini yang paling penting. Karena kita harus tahu. Tahu itu adalah Di sini nggak ada yang tahu, Cat. Itu nggak ada yang tahu. Ya. Nah, hidup ini seperti sepiring tempe ya. Nggak ada yang tahu. Ini kemudian ada cabai utuh juga. Nih beberapa Ini ada masakan- kacang juga, Sat. Ya, ada kacang tolo. Nah, ini khas. Oh, kacang tolo. Kalau di desa saya dulu, hidangan brongkos ini biasanya disajikan untuk tasyakur hatam Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau dulu-dulu hatam Al-Quran itu hidangannya istimewa. Istimewanya apa? Brongkos, gitu ya. Oke. Nah, ini
ya apa namanya? Kacang tolo itu mirip kedelai ya atau gimana, Ustaz? Kacang tolo ini lebih panjang-panjang bentuknya ya. Oh, oke. Dulu ada kacang PB namanya kalau di Jawa. Ada PB berarti ada HB, Ustaz. Ada juga ini apa namanya biasanya, tapi ini mungkin kelewat ya. Ada kulit melinju. Kulit melinju ya. Kulit melinju ya. Nah, kulit melinju ini. Jadi ini adalah masih mewakili filosofi pawon anget yang berulang kali diangetkan demi kesukaan seluruh keluarga. Tapi karena makanannya berbeda, mungkin orang Solo dan orang Jogja itu ngomongnya juga beda kali ya. Gimana, Ustaz? Ya katanya kalau orang Solo itu bangsawannya ya, itu ada filosofi namanya umuk Solo. Oh, ya, karena sering bertemu dengan orang Belanda itu harus kemudian menaikkan diri menjaga izah orang Jawa kan, umuk Solo. Kemudian kalau di Jogja namanya gelembuk Jogja. Karena ngelawan itu maka harus kemudian banyak bisa merayu bersiasat supaya bisa mengambil keuntungan. Contohnya gitu gimana tuh, Sat? Kita mau makan dulu apa contoh dulu? Makan dulu dong. Sambil makan kita nanti ngobrol. Siap, Ini sudah ada nasinya ya, nasinya nasi putih, jangan banyak-banyak. Sekalian juga menghemat, tapi juga karena untuk kesehatan ya. Kita nggak perlu nasi yang banyak. Ini ada pendampingnya juga, Sat, yang penting lauknya banyak. Ini ada tahu bacem dan juga tempe bacem. Oke, kita cobain. Bacem ini konon dari Inggris, Sat. Apa itu? David Bacem, pemain sepak bola itu. Oh, kalau David Beckham itu kalau di Indonesia itu berubah nama kalau dia hijrah jadi Daud Al-Hijamah ya. Karena Beckham itu Hijamah. Oh iya, Beckham. Beda, Ustaz, Beckham. Oh, Mas Rido cobain ininya. Oh iya. Kita cobain saladnya ya. Jadi saya tetap makanan yang lintrak-lintrak, yang kental-kental ya. Kental-kental. Kita cobain. Ini pakai tuangin sausnya ya. Tuh, lihat. Penampilannya luar biasa. Jadi Solo ini identik dengan warna terang ya, Sat, ya? Segar gitu. Dan selalu kalau di keratonnya Mas Fredo merhatiin nggak perbedaan warna dominan di keraton? Kalau nggak salah di Solo itu biru ya, Sat, ya? Biru dan putih. Biru putih ya. Ya, kalau di Jogja warnanya apa? Hijau dan kuning. Iya. Jadi itu ada artinya, Sat? Oh iya, kalau di Solo itu namanya bangun tulak, warnanya biru putih. Kalau di Jogja namanya gadung melati. Jadi warnanya hijau dan kuning. Cantik semua. Kapan-kapan kita kunjungi. Masya Allah. Kita mampir ke Jogja. Ya, tetap di channel ini menjelajah budaya, meneguhkan makna ya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa likes-nya, jangan lupa share-nya ya. Pokoknya kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sat mau cicipin dulu, Sat. Selat Solo. Atau udah sering ya? Belum juga ya? Oh, belum juga. Menarik juga nih. Ini kalau dicampur bahaya. Nah, Masya Allah. Ini ada kentangnya ya. Solo ya. Ada kentangnya. Jadi ini makanan yang jadi ini nggak perlu pakai nasi kalau Mas Fredo ya. Ini udah banyak banget. Enak, Sat? Seger ya. Hasil seger ya. Jadi kita perhatiin kesegaran ini jadi salah satu unsur yang penting untuk makanan yang sifatnya keplak ilat. Nah, tadi kita mau ngomongin gaya bicara. Jadi gaya bicaranya tuh unik. Contohnya umuk Solo tuh begini. Gimana tuh? Misalnya kita tanya, Mas, kok kemarin nggak datang ke acara kita? Aduh, gimana ya, Dek? Aku tuh mau keluar naik Mercy-ku tapi ketutupan BMW-nya ya, Dek. Paham. Kok bisa, Mas? BMW-nya emangnya kenapa? Oh, bannya itu harus ganti baru ku pesenkan langsung ke Jerman. Loh, kok nggak pakai motornya? Oh, Harley-ku baru dipakai pembantuku ya, Dek. Gitu. Buat ke pasar. Gitu. Loh, terus kok nggak ngabari, Mas? Ah iya ya, wong apa namanya iPhone 11ku sama Samsungku yang paling baru itu kemarin tuh tak taruh di sofa. Nah, terus itu istriku kan belanjanya itu Zara, Louis Vuitton tuh banyak banget itu diabul-abul di situ. Jadi ketelingsut. Masya Allah. Jadi dicari-cari nggak ketemu ya, Dik, gitu. Nah, ini contoh umum gitu ya, cara berbicara, cara gaya berkomunikasi yang sangat menarik gitu ya. Kemudian kalau menyesuaikan tadi ya, Tat, ya, menyesuaikan bergaulnya dengan orang-orang itu contoh ya, yang mungkin sekarang sudah nggak segitu-gitunya ya, tapi ada kecenderungan seperti itu yang dulu terjadi. Menarik ini ya. Kemudian kalau di Jogja namanya gelembuk. Gelembuk itu apa? Kayaknya merendah, tapi sebenarnya untuk keuntungan kita. Gitu. Contoh,
Wah, kalau mobil saya nggak pantas kalau untuk jemput tamu selevel beliau. Waduh, mobil saya itu ya kayak gitu kayak mobil bobrok atau itu mau ngarang. Kalau digas aja nyendal itu apa bikin kaget itu. Bikin ceklek-ceklek wah gitu. ya nggak cocok sama apa derajat beliau yang seorang apa namanya bangsawan itu ya. Oh, Masya Allah. Levelnya ya mobil saya itu mobil desa. Ya kalau cocok itu mobilnya panjenengan itu. Wah, saya kemarin nyoba jos itu, wah gleses. Masya Nyaman Allah. banget itu. Suasananya itu keres itu kalau ditaruh itu apa namanya gelas di atas dashboard itu airnya nggak tumpah itu. Wah, keren sekali mobilnya panjenengan itu. Intinya apa? Masya Allah. Intinya apa? Tidak mau dipinjam. Jangan pakai mobilku aja. Itu cara berkomunikasi dulu yang kemudian saling mempengaruhi juga ya satu sama lain sehingga mungkin itu juga pengaruh makanan karena you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan gitu ya. Jadi ini satu gambaran kebudayaan ya. Jangan taking it seriously. Kita bercanda juga. Kita tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita tetap berukhuwah, bersaudara dalam Islam, dalam iman insya Allah. Tetapi jangan lupa tetap sehat ya. Tetap bener semangat. banget. Makan-makan baik keplak ilat maupun pohon anget yang penting makan bersama semuanya bareng keluarga bareng keluarga untuk kebersamaan untuk keakraban. Salah satu sedekah terbaik itu wa'at imut ta'am, sedekahlah dengan makanan. Itu yang diserukan Rasulullah ketika tiba di Madinah. Jadi kita jangan ragu berbagi makanan karena kata Nabi makanan satu orang bisa cukup untuk 2 orang. Masya Allah. Makanan 2 orang itu sangat lezat untuk 3 orang, 4 orang, 5 orang. Itu terasa sekali ya kalau sendiri. Ya, Tad, ya? Iya. Kalau sendiri itu ya beda sama bareng-bareng. Enaknya makanan yang dimakan bareng-bareng itu juga beda sama makan yang hanya di bagian rebutannya ya Tad ya. Itu ya, seru dan juga kemudian memang berkah gitu ya. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ya pertemuan kita kali ini dengan Brongkos dan juga selat Solo. Pokoknya rasanya seger dan itu rasanya juga kental enak gitu ya. Nanti kita tukeran ya. Nanti kita tukeran nyicipi karena ini waktunya juga terbatas. Pokoknya kalau ke Jogja icipin Brongkos, ya ada Bringasem, ada di Hadayani di dekat. Oh ya tadi kita alun-alun belinya di selatan alun selatan. Itu salah satunya. Kemudian kalau selat ya ke Solo. Paling banyak ya dan insya Allah nikmat sekali. Masya Allah. Ini daging seger-seger. Harus saya akui, meskipun saya orang Jogja, saya suka selat Solo. Yuk, teman-teman kita pamit dulu. Sampai jumpa, pokoknya tetap setia untuk kemudian selalu like, comment, subscribe dan juga hidupkan notif ya. Share channel dari Salim Mafilah. Nanti insya Allah kita akan bahas yang banyak lagi. Kita akan belajar untuk meneguhkan makna melalui jelajah budaya kita. Mantap. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.